Oke. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga pertemuan pertama, menit pertama, detik pertama kita memulai KTI ini menjadi awal dari keistiqomahan kita untuk belajar sampai akhir bersama-sama. KTI ini lebih banyak ke arah diskusi, jadi diskusinya ada di ruangan ini dan diskusinya ada juga di WA Group ya. Kalau saudara-saudara nanti berdiskusi, bertanya boleh apa saja, tetapi jangan menjadi pusing ketika ada pertanyaan atau jawaban yang melampaui kemampuan saudara. Nggak apa-apa, biarin aja gitu ya. Yang sudah advance dia berbicara advance, yang baru belajar berbicara juga sesuatu yang basic, nggak apa-apa. Jadi di ruangan ini bebas. Begitu juga di ruangan diskusi WA Group juga bebas ya. Tidak terbatas. Tidak ada yang dikejar. Di kelas KTI ini tidak ada target yang dikejar. Targetnya kepada diri sendiri. Targetnya kepada diri sendiri itu yaitu bahwa diri sendiri harus di-drive supaya menjadi lebih mampu. Itu utamanya. Jadi tidak ada cerita nanti harus bisa ini, bisa itu. Tidak. Orang per orang akan berbeda gitu ya. Orang per orang akan berbeda. Jadi tidak perlu dipaksakan. Kalau ada orang lain yang sudah lebih maju ya kita ikuti. Mudah-mudahan besok 2-3 kali tema yang sama diskusi kita bisa ngerti gitu. Tetapi ternyata tidak, ya kalau tidak bisa ya nggak apa-apa juga. Saudara tetap boleh bertanya dengan bahasa, dengan level yang ibu bapak ketahui. Nggak usah khawatir, nggak usah merasa malu. Tujuannya ketika ibu dan bapak bertanya, belum tentu orang lain tidak suka. Bisa saja apa yang ibu tanyakan walaupun dasar itu sebetulnya mewakili teman-teman yang lain. Begitu. Jadi jangan khawatir, penuh kebebasan, tanyakan apa saja, diskusikan apa saja nanti di sini. Sehingga kelas ini adalah kelas di mana kita menggabungkan, mendilution, mencampur segala macam aduk leveling dari keilmuan yang kita miliki. Tetapi syaratnya cuma satu. Apapun jawaban yang saudara berikan ketika orang-orang yang menjawab diskusi, harus dikonek dengan KBI. Dikonek dengan dasarnya di buku KBI-nya itu di bab mana, di subbab mana, bila perlu di halaman mana, begitu. Saudara tidak boleh menjawab sesuatu hanya dari pikiran saudara yang notabene kadang-kadang saudara sudah memiliki ilmu dari tempat lain atau paralel sekarang sedang belajar juga ilmu dari tempat lain dibawa ke ruangan ini, itu tidak boleh. Bahwa saudara punya keilmuan yang sebelumnya ada, alhamdulillah. Tetapi semua ilmu yang ada mengenai nahwu sorof itu sudah ada di dalam buku KBI. Semua harus dikonek. Cuma masalah diper atau kedalamannya memang berbeda-beda. Ada beberapa ilmu yang sudah lebih dalam, tetapi konek di KBI-nya pasti ada. Itulah yang menyebabkan kenapa perlu adanya matrikulasi. Jadi 6 pekan ke depan kita akan matrikulasi sesuai dengan tingkatnya. Jadi kalau gitu kapan kita diskusinya? Baru pekan ke-8. Pekan ke-8 baru kita mulai diskusi. Sekarang pekan pertama, bahkan hari ini pekan pertama hanya bagaimana saudara menulis
secara sama satu sama lain pada saat nanti kalau saudara saatnya ingin menjadi moderator. Cara menuliskan tabelnya harus seperti apa? Cara membuat gambar dan pewarnaan seperti apa? Cara memindahkannya seperti apa? Kemudian saudara bertanya, Pak, saya belum bisa komputer menulis. Tidak apa-apa juga. Saya kan sudah memberikan ini. Saya sudah memberikan template yang warna kosong. Kalau saudara tidak mau menggunakan komputer, saudara print yang ini, kemudian saudara nulis di sini pakai tangan. Boleh, Bu. Tidak ada larangan. Zaman sebelum ada komputer, para santri ditulis tangan. Tapi kan saya bukan santri, saya kan dari orang umum. Ya monggo kalau orang umum seperti hanya saya, tidak pandai menulis dengan tangan bahasa Arab hijaiyah, maka dipaksakan diri ini untuk mampu menggunakan komputer untuk menulis. Itu jauh lebih gampang. Pijit tombol keluar alif, pijit tombol keluar lam, pijit tombol keluar ba, pijit tombol keluar ha. Padahal kalau saya tulis tangan menulis ha, susah banget. Saya menulis shin pakai titik 3 susah banget. Tapi pakai komputer tinggal mijit. Dan semua sudah ada di keyboard. Oh, saya tidak suka keyboard. Saya sukanya yang ada di layar. Boleh juga. Saudara munculkan keyboard di layar. Bisa. Jadi banyak cara, banyak metode agar akhirnya saudara bisa mengikuti bagaimana KTI ini berjalan. Oleh karena itu, hari pertama sekarang saya hanya ingin menyampaikan bagaimana cara menulis huruf hijaiyah di komputer menggunakan Excel atau menggunakan Word atau menggunakan PowerPoint, dan bagaimana aturannya ketika nanti membuat jawaban dalam bentuk seperti yang sudah di-print oleh saudara yang seperti ini. Contohnya di dalam pekan pertama ini saya kasih Al-Baqarah 176. Jawabannya harus seperti ini. Bagaimana bisa membuat ini? Nah, itu akan saya jelaskan. Yang dijelaskan itu sekarang di hari pertama itu bukan esensinya, bukan isinya. Mengapa ini isi, mengapa ini huruf, mengapa ini fiil, bukan. Tetapi hanya bagaimana cara menulis tabel seperti ini. Bagaimana cara mewarnai, bagaimana cara menggabungkan, merging, bagaimana cara menuliskan tegak, bagaimana mewarnai tulisan, dan seterusnya. Kenapa? Kok yang gitu aja diajari? Karena kita harus seragam. Sehingga kita mendiskusinya pun menjadi lebih enak. Karena seragam cara penulisannya, cara mengambil warna hurufnya, mengambil arsirannya, dan sebagainya. Begitu juga ketika nanti saudara berbicara template, saudara akan bingung kenapa ada garis-garis banyak di sini. Garis-garis banyak ini itu nanti diperuntukkan untuk penjelasan terutama si B jumlah. Terutama si B jumlah. Atau kemudian selain jar majrur, dorob, madruf, dan sebagainya. Atau kemudian untuk menggabungkan kalimat yang memang harus satu makna. Gitu. Maka di situ harus digabung. Itu untuk penting untuk apa? Untuk supaya nanti pewarnaannya lebih jelas. Begitu. Nah, oleh karena itu, saudara, kita akan santai sekali. Hari ini kita berbicara bagaimana cara menulis. Mulai pekan depan akan masuk. Pekan depan itu adalah ke rangkuman tingkat 1. Satu tingkat akan kita diskusikan hanya dalam satu kali pertemuan, yaitu 1,5 jam. Nah, jadi saudara-saudara sebaiknya untuk pekan depan saudara baca satu buku itu dan saudara tandai
Apa yang perlu didiskusikan, diskusikan di kelas, diskusikan di WA group, dan bila perlu nanti ketika kita jelaskan di hari Jumat depan, saudara sudah mulai tambah ngeh, itu yang dimaksud. Bila perlu, yang tidak tuntas di dalam diskusi di WA group tadi, kita diskusikan kembali. Begitu caranya. Itu adalah pekan kedua. Isinya adalah tingkat 1. Nanti pekan ketiga, tingkat 2. Sampai akhirnya pekan ke-7, itu adalah tingkat 6. Nah, setelah selesai matrikulasi sampai tingkat 6, baru kita akan masuk ke materi di pekan ke-9. Kita akan masuk ke materi. Apa materi yang akan didiskusikan? Nanti seperti biasa Teknuki akan mengirim di hari Senin. Dan kemudian saudara mengerjakan sendiri setelah diajari bagaimana cara mengisi tabel ini. Berapa lama saya belajar tabel? Saudara belajar tabel itu 7 pekan. Pekan pertama saya menerangkan dengan contoh Al-Baqarah 176. Nanti pekan kedua ketika kita menjelaskan mengenai tingkat 1, matrikulasi tingkat 1, di akhir daripada matrikulasi tingkat 1, bahwa saudara akan diminta untuk juga menulis persis seperti yang saya contohkan. Nanti ada tugasnya dari Teknuki, ini yang harus ditulis. Saudara harus menulis begini, sendiri aja. Nggak usah takut, sebisanya saja. Mau pakai tulis tangan boleh, mau pakai Excel komputer bagus. Tapi saya katakan jauh lebih mudah pakai komputer dibanding tulis tangan. Untuk orang umum seperti saya yang tidak pernah sekolah di pesantren. Berbeda dengan Teknia, berbeda dengan Teh Sumiati, berbeda dengan Kang Hatta, berbeda dengan Kang Aruf, berbeda dengan Pak Fauji yang tulisan Arabnya sudah bagus pakai tangan. Begitu. Tetapi kalau saya termasuk orang yang dari dulu nggak pernah bisa menulis, jangankan tulisan hijaiyah, tulisan Latin. Hanya istri saya yang tahu karena sering menulis surat cinta. Zaman dahulu begitu. Nah, sedangkan sekarang saya hanya bisa tanda tangan. Karena sudah jarang menulis, semua pakai komputer, semua pakai HP. Jadi yang bisa saya tersisa cuma tanda tangan. Nah, jadi kalau harus nulis, akhirnya saya pakai komputer. Begitu. Oke? Jadi saya ulangi bagi yang baru hadir. Hari ini saya akan menggait ibu dan bapak bagaimana cara menulis di komputer. Kemudian diakhiri dengan nanti contoh, saya akan contohkan detil Al-Baqarah 176. Mulai pekan besok, saya akan atau kita akan mendiskusikan tentang matrikulasi tingkat 1. Pada pekan ketiga adalah tingkat 2 dan seterusnya. Pada saat pekan ke-7 adalah tingkat 6 akan didiskusikan. Akhir daripada materi masing-masing tingkat akan ada tugas 1 lembar di mana saudara belajar membuat tabel begini di komputer saudara, di laptop saudara, atau kalau tidak punya laptop, tidak punya komputer dan atau tidak bisa membuat begini, boleh tulis tangan, mengisi dari template yang kosong, tulis tangan silahkan. Tetapi saudara harus mengerjakan sesuai dengan contoh yang dibuat setiap pekan, selama 7 pekan. Setelah 7 pekan, saya harapkan saudara dianggap mahir oleh saya, menulis jawaban dalam bentuk Excel dengan warna yang akan kita sepakati, dengan tulisan dengan warna yang disepakati, dengan garis yang disepakati, mengapa garis harus seperti ini, kenapa harus ada yang tegak, kenapa harus horizontal, semua akan dibahas. Nah, kalau itu sudah, dan kemudian 6 pekan kita sudah melakukan yang namanya matrikulasi, baru pekan ke-8
akan masuk ke materi. Nah, materi itu nanti juga sama metodenya. Saudara kerjakan dulu sendiri. Kalau ada yang perlu didiskusikan di grup, diskusikan di grup. Dan nanti pada saat hari Jumatnya akan ada salah satu orang yang menjadi moderator. Moderator itu dia menampilkan Excel hasil pekerjaannya, kemudian dibaca oleh teman yang lain atau langsung dikomentari atau dibaca dulu oleh yang bersangkutan, dikomentari oleh yang lain dan seterusnya sambil saling memperbaiki. Jadi nggak usah benar, nggak usah 100% benar, nggak usah. Bagaimana caranya? Saya nggak bisa nulis, tapi teman saya bisa nulis dan saya bisa memberikan info buat grup. Nah, di KTI sebelumnya ada grup yang paling heboh, yaitu Bu Sumiati, Ibu Nurul, dengan Ibu siapa ya? Bertiga itu. Ibu Niah kalau tidak Bu salah. Teti, Bu Teti, Ibu Teti, ya Bu Teti, ya. Itu tiga grup itu, Trimasketir itu, tiga wanita itu selalu bekerja sama membuat satu tabel. Padahal yang satu di Riau, yang satu di Pandeglang, yang satu di Bali. Hebat. Nah, saya dan ibu sekalian, carilah teman. Misalnya Teh Nia, saya mau berteman dengan Teh Yanti. Boleh. Kerjakan bareng, diskusi bareng, kata Pak Patiwa. Saya mau dengan Pak Almanik. Boleh. Tapi sebaliknya Pak Almanik tidak mau, saya mau dengan Pak Aruf. Silakan. Pak Aruf juga nggak mau, saya mau dengan laki-laki. Saya mau dengan ibu aja. Boleh, tidak dilarang. Mau satu gender sama-sama, mau berbeda gender sama-sama. Yang penting ibu dan bapak punya teman untuk bekerja sama. Saya tidak akan membuat Ibu Rini temannya Pak Kusnan, Ibu Dewi temannya Pak Farid. Nggak mau saya. Silakan kalau merasa nyaman lakukan. Kalau tidak, jangan paksakan. Misalnya tiba-tiba, kata Kang Erik, saya suka dengan Pak TPA saja. Nah, dengan Pak Tri Adi. Nah, jadi setiap ada pekerjaan, setiap ada tugas, berdua. Nanti by phone atau by WA berdua, atau satu kerjakan dulu, perbaiki yang lain, diperbaiki, dan sebagainya. Yang penting ada teman diskusi. Nanti ketika bagian menjadi moderator, bahwa yang berdua bertiga, boleh berdua, boleh bertiga, boleh berempat, boleh berlima juga. Itu mereka yang berlima, bertiga, berempat itu muncul bersama-sama nanti mempresentasikan. Misalnya ada 15 baris, 3 baris si A, 3 baris si B, 3 baris si C. Atau per makna pertama si A, makna kedua si B, boleh. Kita nikmati seenak mungkin grup kita ini, KTI ini, yang paling enak, paling cocok dilakukan. Yang penting tujuan akhirnya lama-lama kita lebih mendalami ilmu KBI, menerapkan KBI di dalam pelaksanaan yang disebut KTI. Jadi saya ulangi, kenapa saya penting melakukan yang namanya matrikulasi? Karena saya ingin di kepala saudara selalu berkonek dengan ke-6 buku KTI. Artinya apa? Apa yang ada di kepala, di buku KTI-nya apa? Harus konek. Termasuk ketika saudara punya ilmu dari ustadz lain, dari kiai lain, atau dari ilmu sebelum ketemu KBI, semua boleh dipakai untuk enrichment, untuk membuat saudara lebih mudah mampu. Tapi ketika saudara berdiskusi di ruang KTI, dasarnya harus KBI. Saya ulangi. Sehingga kita sekarang yang pernah ikut di KBI 1, pernah ikut di KPI 2, pernah ikut di KPI 3, atau pernah tiga-tiganya, bahkan ada juga yang sekarang masih ikut juga di KBI 4, silahkan. Yang penting ketika diskusi, ketika menjawab, dasarnya harus datang dari buku KBI.
Dan insya Allah itu buku KBI sudah mencakup seluruh ilmu yang dibutuhkan. Gitu. Walaupun kedalamannya nanti berbeda. Ada yang bisa lebih dalam dari KBI, ada. Tapi ilmu yang saudara pakai, yang ada di kepala yang lebih dalam tadi, dipakai untuk menjelaskan. Berarti KBI yang ini yang dipakai. Walaupun ini kurang jelas, diperjelas sedikit adalah ini boleh. Tapi harus ada KBI. Jangan los tuh maksudnya gini. Ini jelaskan aja sesuatu, tapi koneknya ke KBI nggak ada. Jangan. Karena itu menjadi ngaririweuh. Nah, tahu ngaririweuh? Jadi membuat kita pusing. Kenapa? Kita ini baru belajar Ya, Mama KBI. nggak bisa terima telepon karena HP-nya dipakai Zoom. Ike ya. Oke. Jadi maksud saya supaya saudara itu menjadi konsen bahwa ilmu KBI yang sudah dipelajari 48 pekan itu di KTI begitu. Nah, jadi saya harapkan kelas kita ini yang sekarang sudah hadir 79 dalam waktu sebentar 79, semoga nanti saudara secara otomatis mencari teman. Mungkin Ibu Yanti mau dengan Ibu Elia. Oh, bilang enggak, kata Ibu Elia, saya mau dengan Pak Pratiwa. Oh, tidak dilarang gitu. Boleh gitu. Ya, misalnya Pak Tara dengan Pak Purnadi, boleh. Ah, nggak mau, kata Pak Purnadi, saya mau dengan Pak Adrian, boleh. Begitu. Ya. Jadi, itu mekanismenya, saudara harus punya teman, dan nanti ketika bekerja bersama-sama, boleh, dan malah bagus. Dan nanti ketika saatnya di pekan ke-8 ke sana, tapi 8 dan 9 biasanya masih saya dulu, saya memberi contoh di awal. Kemudian baru ke-10 mungkin ke sana, baru saudara-saudara tampil salah satu menjadi moderator. Moderator itu yang menampilkan hasil pekerjaannya, dan kemudian yang lain nanti memberi tambahan dan seterusnya. Berarti yang tersisa kira-kira ada 30 pekan lagi. Nah, 30 pekan itu saya harapkan nanti setiap grup, setiap pertemanan tadi pernah nampil sekali aja. Mau di awal boleh, mau tengah boleh, asal yang terakhir aja boleh juga. Bebas-bebas saja, gitu ya. Itu yang akan kita lewati bersama-sama selama kira-kira 40 pekan, 42 pekan, tetapi dikurangi dengan matrikulasi 8, berarti kita hanya 32 pekan kira-kira untuk berlatih bersama-sama. Ya. Jadi saya akan masuk sekarang ke pekan pertama tentang cara penulisan. Nah, cara penulisan yang kalau saudara menggunakan komputer. Baik, ada yang mau bertanya dulu sebelum masuk saya share? Silakan. Kalau tidak ada, saya masuk ke share, ke materi ya. Baik, saya masuk ke materi sebentar. Ada di layar nggak ya? Ada, Pak. Sudah ada, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Ya, Baik. ada. Baik. Nah, ketika saya bilang di sini adalah sebentar, besar sekarang ya? Sudah besar. Ya, sudah besar. Udah, bagus. Hari ini adalah 7 Februari. Nah, 7 Februari sebentar. 7 Februari ini sebentar. 7 Februari ini sebagai hari pertama yang kemudian kita akan belajar menterjemah atau mentartib Al-Quran ini yang merupakan
kelanjutan dari apa yang kita pernah pelajari, yaitu kelas belajar e-commerce bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, KTI ini tidak terlepas dari bahan yang ada di KBI. Jadi, kelas Tarkim Istiqomah adalah kelanjutan dari kepada KBI. Oleh karena itu, nanti 6 tingkat akan kita matrikulasi. Hari ini masih tingkat 0. Pekan depan tingkat 1. Nah, hari ini tingkat 0. Apa isinya tingkat 0? Dimulai, saya memberi contoh yang menggunakan keyboard seperti saya, baik di komputer maupun di laptop, hurufnya A, B, C, D. Ternyata hanya dengan Rp20.000, saudara pergi ke Tokped, saudara cari Arabic keyboard, saudara akan dapat yang seperti ini, kemudian ditempel. Yang ditempel apa? Ki masuk ke Ki, W masuk ke W, kemudian E masuk ke E. Kenapa demikian? Karena kalau itu nanti dimasukkan Ki ke Ki, Ki itu nanti menjadi Zo di situ. Sedangkan K menjadi Nun. Sedangkan J menjadi Tak. Kapan? Kalau keyboardnya berubah ke Arabik. Jadi yang hitam ini adalah keyboard yang Latin, tapi kalau di set jadi Arabik, jadi yang tulisan Arab yang akan keluar di layar begitu. Nah, bagaimana cara ngeset yang asalnya Latin menjadi Arabik dan dari Arabik menjadi Latin? Cukup memijit 1 tombol, 2 tombol window dengan spacebar. Tetapi dengan catatan harus diinstal dulu Arabik di keyboardnya. Mari kita lihat. Pertama, tempelkan dulu stiker ini, font Arabik ke keyboard. Pak Rudi, kan ini udah pernah diberi pelajarannya. Kapan? Pada saat pertemuan di Cigadung, pada saat kemarin kita silaturahmi, kita punya 2 kelas. Kelas yang Qobla, kelas yang Ba'da. Belajar mempelajari ini. Iya. Tetapi kan saya nggak ikutan. Itulah maka hari ini saya presentasi ulang. Karena yang nggak bisa ikut ke Bandung, sekarang saya pelajari ulang. Saya sudah pernah ke Bandung. Waktu ke Bandung, saya ikutan. Oh, kalau begitu, saudara mengulang penjelasan saya supaya lebih mampu, supaya saudara bisa menerangkan kepada orang lain. Kalau saya mah bukan begitu, saya sudah bisa. Keyboard saya sudah ada Arabiknya, malah saya sudah bisa ngetik di laptop. Alhamdulillah. Coba perhatikan supaya besok ketika ada yang bertanya di grup KTI, saudara bisa turut menjawab, tidak perlu saya. Nah, mari kita buat sama caranya. Yang sudah melakukan, yang sudah mahir, sekarang diikuti cara-cara saya supaya saudara juga bisa menyampaikan persis seperti yang saya sampaikan. Bukan berarti cara saudara tidak lebih bagus dari saya, bisa lebih bagus. Cuma agar seragam, maka saya buat guide seperti yang saya berikan pada saudara. Gitu ya. Jadi yang pertama, tempelkan font ini. Caranya 1 biji, dilepas. Jadi caranya adalah dilepas. Ini, dilepas 1 biji, tempel ke sini, tempel ke situ, gitu caranya. Kalau sudah ditempel semua, maka cara langkah berikutnya sesudah ditempel di keyboard, langkah keduanya, saudara harus punya di sudut kanan bawah sebelah jam, sebelah, nggak bagus. Oke, ini. Oh, nggak bagus juga. Oh, harus pakai pen. Oke, sebelah jam di sini, sebelah hari, itu ada tanda keyboard yang sedang on yang mana? Kalau tulisannya ENG, artinya English, itu artinya berarti Latin. Tapi kalau tulisannya Ain di sini, itu artinya bahasa Arab. Gitu. Nah,
bagaimana merubah ain dengan eng ini? Ain dengan eng ini, saya akan menunjukkan pada saudara sebagai berikut. Yang kita sebut sebagai langkah kedua. Cara setting keyboard itu, pertama, saudara harus mengklik yang tertulis eng ini di sebelah kanan bawah yang sudah ada eng-nya itu, diklik. Tujuannya diklik untuk apa? Tujuannya diklik agar keluar kata-kata language preference. Atau juga di beberapa komputer lain tulisannya more keyboard setting. Begitu. Kenapa? Karena yang tertulis baru ada Indonesia atau English atau apapun. Ini satu biji misalnya. Tetapi agar menjadi ada tulisan Arab, tanda ini, language preference inilah yang diklik oleh saudara. Di berikutnya ini diklik. Nah, ini adalah langkah B. Dari langkah kedua, yang B adalah mengklik language preference. Mengapa saya tulis language preference? Karena saudara juga boleh tidak melalui nomor 1. Tidak melalui ini. Pakai setting. Dari setting. Tapi yang dicari di setting itu apa? Language preference. Sama juga. Gitu. Boleh? Boleh. Nah, setelah saudara klik language preference ini, saudara akan langkah kedua dan C-nya adalah menambahkan bahasa tulisan, yaitu dengan memijit tombol tambah ini. Tulisannya add language, yang dipijitnya tambah. Kalau ini ditambah, di bawah akan tetap banyak sekali. Ada puluhan tulisan. Ada English Indonesian, ada English United States, ada Arabic Saudi Arabia. Nanti ada Arabic Yaman, ada Arabic Kairo, ada macam-macam. Arabic pun banyak pilihan. Sebaiknya kita supaya sama, saudara pakai Arabic Saudi Arabia pilihannya. Begitu. Nah, kalau Arabic Saudi Arabia itu sudah diklik, gitu ya, maka apa yang terjadi? Akan ada di sini, contohnya itu, ada Arabic Saudi Arabia, ada Syria, ada Tunisia, ada Oman, gitu. Kalau saudara sudah memilih Arab Saudi atau Saudi Arabia, Arab tapi Saudi Arabia, maka di bawah ada tulisan cancel or next, ada cancel atau next, saudara pilih next. Jadi pilih Saudi Arabianya, disorot, klik, kemudian disorot lagi next, klik, begitu. Kalau apa yang terjadi kalau sudah Arabia diambil dan next itu diklik, setelah D, berikutnya adalah E, maka jadi selesai. Tanda selesainya apa? Tanda selesainya bagian yang eng ini, ketika diklik ada pilihannya bukan hanya eng, ternyata ada E juga, ada ain juga di situ. Kalau ada ain, itu berarti bahwa saudara boleh kadang-kadang memilih ain, kadang-kadang memilih eng. Jadi bagaimana caranya merubah dari eng ke ain? Bisa mengklik eng ini, diklik, kemudian suruh pilih E atau pilih ain. Bisa begitu? Bisa. Jadi setelah ini muncul berarti selesai. Begitu. Nah, sekarang ketika asalnya eng mau dirubah jadi ain. Caranya si eng ini harus diklik dulu. Pertama eng-nya diklik, keluar ini. Setelah keluar ini diklik si ain. Setelah si ain diklik, apa yang terjadi? Maka saudara akan berubah ininya menjadi ain. Begitu. Begitu juga kalau ingin berubah menjadi English. Klik yang ain tadi di sini, kemudian dipilih bagian English. Nah, kalau saudara sudah langkah kedua ini tamat, selesai, maka di langkah ketiga merubah dari Latin ke Arab atau dari Arab ke Latin, begitu. Ada yang ikut coret-coret, tolong dihapus ya. Siapa tadi? Ini nih, yang ini. Nah,
Oh, di sana sih nggak ada ya, di saya ada. Oke, baik, saya hapus. Jadi, ketika saudara ingin merubah Latin ke Arab atau Arab ke Latin, begitu, caranya bisa menekan N ini, pilih ke E, diklik, maka dia akan berubah jadi E. Jadi E, jadi Ain, gitu. Jadi antara N dan Ain bisa berubah dengan cara memijit N ini dan kemudian memilihnya. Selesai. Itu yang A. Yang B, bisa juga saudara, cukup lihat di tombol saudara ada tanda window dan ada spacebar. Maka caranya apabila tanda window dan kemudian spacebar diklik, maka akan berubah secara otomatis, asalnya N jadi E, jadi Ain, asalnya Ain jadi E. Sehingga ketika ngetik cepat, berubah jadi N, berubah jadi Latin, berubah jadi Arab lagi, berubah jadi Latin lagi dengan cepat. Kapan itu terjadi? Contohnya mau menuliskan misalnya fiil mudorik, koma, kemudian domir, tapi tulisannya huwa. Nah, saudara cukup memilih, mengklik tanda window dan spacebar akan otomatis berubah jadi tulisan Arab. Tulis H-nya yaitu huruf I. Kemudian menggunakan domah, domahnya ada di E. Kemudian wawunya ada di tanda lebih kecil sedikit, kurang. Kemudian saudara mau fathah pakai ki. Nah, kok pakai ki? Ki kan tulisannya do. Maksudnya di situ do itu adalah di bawah, tetapi fathah itu ada di atas. Kalau di atas berarti harus pakai tombol shift. Nah, shift atas. Jadi ketika shift kemudian ki keluarnya akan jadi fathah. Gitu. Shift kemudian W keluarnya patah tangin. Ketika shift kemudian E keluarnya adalah domah. Ketika kita menggunakan tulisan Arab. Begitu ya. Saya ulangi, kalau saudara punya tulisan Arab, maka ketika saudara ketik keluarnya jadi Arab semua. Begitu. Nah, ketika kita di Badung kemarin dikasih contoh salah dulu, contoh nulis salah, jadi enak latihannya. Nggak apa-apa, sekarang saudara juga latihan sendiri, supaya saudara bisa mencoba-coba. Nanti kalau ada apa-apa, tanyakan di ruang grup KTI, ya, tanya aja. Nanti akan ada yang jawab teman-teman yang lainnya. Jangan khawatir, pasti pada nyamber jawabannya, nggak usah takut gitu ya. Dan nggak usah juga apa ya, nggak usah juga biasa aja gitu loh. Kalau ada yang ngejawab itu jangan sakit hati gitu ya. Dijawabnya bagaimana ya biarin aja gitu ya. Pokoknya santai aja lah. Tanya aja nanti biarin aja jawabnya apapun. Nah gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama, setting keyboard dengan Arabic. Yang kedua atau langkah keempat, saudara diharuskan memiliki Light Quran Map di dalam komputer saudara. Kenapa kok Light Quran Map? Ada yang lain, silahkan yang lain. Tapi yang saya pakai Light Quran Map. Untuk apa sih Pak Light Quran Map? Maksudnya saudara menjadi punya mushaf Quran 30 juz dengan Light Quran Map ini. Untuk apa saudara punya 30 juz Light Quran? Saudara bisa tinggal mengcopy paste tulisan Arabnya dan mengcopy paste terjemahannya. Jadi pekerjaan saudara lebih ringan daripada ngetik sendiri setiap huruf hijaiyah. Begitu. Maka perlu Light Quran. Bagaimana cara mendapatkan Light Quran? Harus dari situs, gitu ya. Harus dari Google, gitu. Jadi saudara terpaksa sekarang harus buka Google. Muncul ini. Tulislah di Google tadi Light Quran, begitu. Net. Apa yang terjadi kalau ada Light Quran Net?
nanti saudara akan punya daftar isi mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari daftar isi itu kalau diklik, saudara akan masuk ke setiap surat yang saudara klik tadi, bahkan setiap ayat, dan saudara bisa mengcopy isi Al-Quran itu kepada saya atau kita punya Excel yang sedang dikerjakan. Nah, jadi penting kita punya Light Quran ini. Nah, kalau sudah diketik lightquran.net dan keluar ini, dan jalan keluar lightquran.net ini, maka saudara boleh mengcopy tulisan ini. Untuk apa? Untuk memudahkan besok lusa memanggil, tidak perlu ngetik lagi lightquran.net enter lama. Caranya ini simpen. Baik itu di layar utama, baik itu bagian bawah, disimpan. Satu tombol. Supaya nanti gampang ketika dibutuhkan tinggal diklik keluar Qur'annya. Namanya lightquran.net. Begitu. Nah, cara pembuatan shortcut untuk supaya ada di depan, itu caranya adalah di layar yang paling luar itu saudara klik kanan, kemudian cari new ketika keluar yang beginian, pilihnya new, kemudian ke sebelah kanan pilihnya shortcut, begitu. Kalau ini sudah diklik si shortcut ini, klik, maka berikutnya yang tadi di copy sekarang dipaste tulisan https://lightquran.net/ dipastekan di sini. Untuk apa dipastikan? Nanti ketika saudara klik benda tersebut, dia akan lari ke sini. Begitu. Jadi, di dalam type location of the items ini, kemudian dimasukkan paste, kemudian klik next. Kalau itu sudah, apa yang terjadi? Kalau itu sudah, saudara akan ditanya lagi, nanti diberi judul apa, begitu. Namanya apa atau judulnya apa shortcut ini. Shortcut ini harus dikasih judul. Contohnya tulislah Quran atau Quran KTI atau tulisannya KTI Quran atau tulisannya Quran Light Quran boleh juga. Apalah pokoknya. Supaya nanti muncul di layarnya tulisan seperti ini, begitu. Baru di bawahnya ada finish, klik finish. Kalau finish itu sudah diklik, apa yang terjadi? Maka saudara akan nanti di layar saudara akan punya shortcut. Nah, selesai sudah. Saudara punya Qurannya, saudara bisa menulis Arabnya. Jadi yang pertama tadi cara supaya bisa nulis Arab. Kemudian yang kedua barusan adalah supaya saudara punya Quran. Dengan dua itu, maka cukuplah modal saudara untuk mengerjakan tugas-tugas KBI. Nah, tetapi saya kasih ilmu kepada saudara, bukan hanya untuk menulis di Excel, tapi besok lusa kalau saudara mau presentasi menggunakan PowerPoint, bagaimana? Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Tanjil kitab minallahi azizil hakim. Mau menulis begini. Kalau menulis ba dulu, kasih kasroh, si dulu, kasih kasroh. Itu lama. Saudara tahu ini Quran dari surat dari mana? Kita ambil, pindahkan. Begitu. Ini contoh misalnya PowerPoint. Oke. Saya ambil contoh. Contohnya bagaimana? Sorry. Contohnya bagaimana bentar. Keluar. Oke, sebentar. Saya sekarang misalnya mau apa barusan? PowerPoint. Oke, nah ini PowerPoint. Saya buat baru. Gini. Ini layar kosong. Ya kan? Saudara lihat nih layar kosong. Nah, tadi saya bilang, saya pergi ke Google Chrome. Misalnya, gitu. Dan kemudian,
Bentar. Kemudian saya sudah punya di sini Quran. Saudara lihat di sini Quran ada. Kalau saya klik Quran itu akan muncul seperti ini. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sesuai dengan nomor surat sampai ke 114 Anas. Begitu. Sekali saudara klik di sini misalnya Al-Fatihah atau apa? An-Nisa, klik An-Nisa, maka saudara bisa lihat ya ayuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin dan seterusnya. Saudara bisa copy nih. Seret sampai sini bila perlu, sampai sini misalnya. Sampai sini. Kita copy, Ctrl C misalnya atau klik kanan, copy bisa. Kemudian saudara munculkan lagi present itu PowerPoint, maka saudara paste di sini. Klik kanan, paste. Bisa pakai ini, bisa pakai huruf, bisa. Klik. Tuh. Sekarang sudah menjadi tulisan punya kita. Mau diapa-apakan ini bisa. Maksudnya diapa-apakan bagaimana? Pertama, saya kasih hurufnya jangan hitam, tapi saya ingin buat dia jadi biru. Klik warna biru. Oh, bukan begitu, Pak. Biarkan itu hitam, kembali hitam. Tapi saya ingin menuliskan ya ayuha, itu huruf nida. Saya kasih tanda. Ya ayuhanya kasih merah. Boleh. Tuh. Oh, ini kok ya-nya nggak ke bawah. Lagi waktu di blok, tidak sampai pakai shift panah ke kanan atau panah ke kiri supaya full. Klik ulangi lagi. Nah, jadi semua merah. Ya ayuha. Nasu sebagai mudadanya saya kasih biru misalnya ya ayuhanasu begitu. Enggak Pak, itu ya ayuhanasu satu kesatuan, kasih aja merah. Maksudnya apa? Nida munada ya ayuha nida nasu adalah munada ya ayuhanasu. Kenapa? Karena kalimat berikutnya barulah kalimat baru. Yang dipanggil itu manusia ya ayuhanasu sebagai munada. Kalimatnya apa? Mulai dari itaku robbakumul ladzi khalaqakum. Sebentar Pak, itaku itu kan fiil, sedangkan robbakum itu isim. Saya mau bedakan warnanya banyak. Itaku biarkan hitam misalnya, robbakumnya saya kasih jadi biru. Boleh? Boleh. Tuh, setiap isim saya kasih biru misalnya. Apalagi huruf Pak, kalau huruf saya nggak mau pakai warna biru, nggak mau merah. Saya punya kasih jingga gitu. Setiap ketemu huruf. Oh tadi kok kalau gitu, berarti kumnya juga harus warnanya jingga. Tapi robanya biru. Kenapa? Karena itu isim. Silahkan. Gitu. Holakokum. Holako itu kan fiil. Tadi fiil hitam. Biarkan hitam. Tapi kumnya itu adalah huruf. Berarti kumnya saya kasih jingga. Begitu. Enak. Jadi ini tinggal dimainkan oleh saudara. Mau seperti apa pembagiannya. Mau seperti apa potongannya. Dan sebagainya. Dan setelah itu saudara juga mau apa? Mau mempresentasikan ini. Dan kemudian saudara ingin khutbah atau saudara ingin melakukan bukan khutbah tapi apa namanya ceramah terus harus ada artinya ya saudara tinggal enter di bawahnya atau saudara buat tulisan lain misalnya saya masukkan lagi apa namanya insertkan tulisan teks baru di sini dan kemudian saudara pergi kemana perginya pergi ke tempat lain ambil lagi ke tempat ini. Apa artinya kita ambil? Wahai manusia, terus diambil begitu sampai kekeluargaan wal arham kekeluargaan. Nah, sampai di sini. Kemudian ini di copy, kemudian balik lagi ke sini. Kemudian di sini dimasukkan, ceplok begitu ya. Kemudian dipaste di sini. Ada, tapi terlalu kecil. Ganti, kasih berapa? Misalnya 24 tuh. Jadi besar.
Oh, ini yang ayuhan nasu itu warna merah, maka saya pun harus kasih wahai manusia. Sorry, maaf. Berarti wahai manusia harus merah, kasih merah. Begitu. Itaku bertakwalah sama hitam, roba. Nah, Tuhan, gitu. Dikasih merah, apa tadi? Biru. Begitu. Kalian, harusnya kalian, tapi di sini jadi kamu, gitu ya. Dalam terjemahannya, kalau saudara mau kembalikan menjadi kamu, kamu. Aladi yang, itu yang kasih lagi warna, begitu caranya. Sehingga apa? Menjadi ketika saudara tausiah itu menjadi enak. Yang warna merah dulu dibahas, ya ayuhan nasu, ya ayuhan nida, nasu munada, ya ayuhan nasu, wahai manusia. Jadi yang dipanggil para manusia. Apa panggilannya? Itaku, itaku itu bertakwalah. Itu fi'il amr, bertakwalah. Robakum, di sini roba. Roba itu adalah menggunakan di sini nasob. Nasob itu berarti dia menjadi maf'ul, berarti bertakwalah kepada roba. Roba itu Tuhankum kalian, berarti bertakwalah kepada Tuhan kalian. Ditambah di yang gitu. Di setelah yang berikutnya ada yangnya apa? Holako sebuah pekerjaan. Holako menciptakan kum kalian min nafsi dari ini nanti ketemu nih dari diri yang satu nafsin wahidatin. Ini adalah dari yang satu dan seterusnya. Gitu. Ini contoh kalau saudara menggunakan tulisannya. Nah, sekarang saya coba berubah di sini misalnya, saya ganti jadi kalian. Saya kasih tanda, saya kasih spacebar, saya tulis kalian. Bisa, bisa. Tapi ketika saudara mau menulis di sini robaku, saya ganti ini menjadi bukan menggunakan domah, tapi akan menggunakan suku. Caranya bagaimana? Lihat di bawah ini, tanda M di tempat saya ini harus diganti dulu. Diganti dengan ain. Cara mengganti ainnya adalah menggunakan pijit tombol tadi window dengan spacebar. Begitu. Maka akan muncul jadi ain. Otomatis tuh jadi ain. Kalau ain, ketika saya nulis di sini di bawah, di setelah kalian, gitu. Maka kalau saya tulis misalnya ada sukun, tuh jadi tulisan Arab di sini nyelip. Tapi saya bukan mau di sini nulisnya di mana? Saya nulisnya di atas katanya. Di mana? Di atas di sini. Asalnya kum, pakai backspace menjadi hilang domahnya. Kemudian dikasih sukun. Nah, robakum gitu. Loh, kenapa itu dulunya robakum lagi ada u? Karena ini mau dibaca terus. Tidak diwakafkan karena ini diteruskan dengan aladi. Maka di sini harus diganti dengan doma robakumul. Itu wassalamu alaikumul. Nah, kumul. Wassalamualaikum. Kumullah atau dan kum. Itu tergantung dari berikutnya mau diteruskan atau enggak. Gitu. Ya. Robakum atau robakumul ladi. Gitu ya. Nah, jadi kalau saudara sekarang sudah dalam posisi apapun yang saudara tulis di sini pasti menjadi tulisan Arab dong. Tapi sebaliknya kalau ini diganti dengan yang balik lagi jadi walaupun di tengah-tengah tulisan Arab, maka tulisan saya menjadi huruf Latin. Begitu. Nah, lagi menjadi apa? Ganti lagi di sini pakai tadi apa namanya? Oh, jadikan lagi Arab, maka tulisan saya menjadi Arab lagi, gitu. Ya, enak. Kalau sudah layarnya, komputernya tinggal merubah-rubahnya cukup dengan tadi tanda apa namanya si window dengan spacebar itu. Nah, ini kalau kita menggunakan apa namanya PowerPoint. Bagaimana kalau saya menggunakan berikutnya apa tadi di dalam contoh? Berikutnya adalah, ini contoh tadi yang di warna-warna ya, sudah saya tunjukkan barusan. Kemudian
pakai Word. Nah, kalau Word kita ambil contoh sekarang Word. Nah, Word kosong. Nah, ada Word nih kosong. Kita tulis begitu. Sorry, itu jadi salah. Oh, padahal saya membuat TULIS. Saya perbesar kok jadinya begitu. Hurufnya perbesar. Ah, hurufnya diperbesar jadi berapa? Jadi 36. Biar gede. Tuh. Padahal saya tulisannya itu TUS. Saya kasih enter, kemudian diganti si ainnya ini dengan eng. Dengan cara memijit window dan spacebar. Jadi eng. Maka saya TULIS. Pelik lagi jadi tulis. Saya enter lagi. Tapi balikan lagi jadi ain. Pakai window dan spacebar. Jadi ain nih di bawah. Kalau itu sudah jadi ain, saya tulis lagi TULIS. Loh, jadi itu lagi jadi fa, ain, mim, ha, sin. Padahal saya pakai TULIS. Karena apa? Karena status dari penulisan tadi ada Arab, ada Latin, ada Arab begitu. Nah, kalau di dalam Word itu kemudian si ini mau ditambahi harokat itu posisinya ada di Q, W, E, R, A, S, X. Itu di kiri bagian itu ada ada gambar-gambar harokat, tapi posisinya di atas, artinya harus pakai shift. Shift-nya dipijit, maka kalau dipijitnya ki itu artinya fathah. Oh, setelah ain. Kemudian yang saya pijit shift, kemudian w. Tuh ketemunya adalah tanwin. Kemudian mim, ya. Tapi saya kasih shift dapatnya doma. Nah, ketika yang ini saya kasih shift L, ketemunya doma tain. Begitu. Setelah sin saya klik di sini, tapi kemudian A, shift A dapatnya asro. Pindah lagi ke sini. Kemudian shift, kemudian S, dapatnya di situ kasroh tain. Begitu. Kemudian setelah ain diklik, tetapi shift-nya shift X, ketemunya adalah sukun tuh gitu. Jadi cara membuat atau menambahi apa disebutnya itu harokat, yaitu di situ ada pilihan dan menggunakan shift langsung. Jadi bisa cepat ngetik itu, bisa cepat, cerak gitu ya. Nah sekarang ini kan ha dan sinnya warna hitam. Sedangkan harokatnya warna merah. Lah terus gimana supaya harokatnya sama-sama hitam? Saudara pergilah untuk merubah harokat. Mau hitam kek, mau kuning kek, mau biru kek, bisa kalau di Word. Harokatnya ini bisa boleh tidak sama dengan hitam. Caranya bagaimana? Caranya di langkah berikutnya di buku saudara yang sudah dikirim, pergilah ke file. Setelah dari file, pijitnya more untuk apa? Untuk dapat option. Nah, maksudnya more untuk siapa tahu. Kalau layar saudara langsung dapat option, boleh. Saya ulangi, dari file, pergi ke option atau ke more, kemudian option. Ada yang langsung ke option, ada juga harus ke more dulu baru option. Sesudah option itu diklik, apa yang terjadi? Akan muncul di layar kayak seperti ini. Yang saudara pilih di sini advance. Nah, advance diklik. Kalau advance diklik, turun ke bawah dengan menggunakan panah di kanan ini, turun ke bawah.
Sampai apa? Cut copy paste bukan, pen bukan, image size quality bukan, show dokumen konten bukan. Terus ke bawah, ternyata di sini di show dokumen konten itu ada namanya diakritiks. Nah, ini di bawah. Diakritik. Saudara contreng, aslinya tidak dicontreng. Saudara harus contreng diakritik ini, diakritiks. Dan saudara contreng juga di sini use this color for diakritik. Saudara tinggal pilih warnanya, klik. Saudara mau pakai warna apa? Pakai warna biru? Boleh. Dikliklah warna biru, tek. Di sini jadi biru gambarannya. Kalau gambarnya ini sudah biru, saudara pijit oke. Apa yang terjadi? Ini lihat. Yang namanya harokatnya jadi biru. Saya tidak mau biru, saya mau hitam. Balik lagi ke file, balik lagi ke more than option, balik lagi ke advance, cari ke bagian bawah. Bagian bawah sampai ada show dokumen konten di mana pilihannya diakritiks. Diakritik, saudara ganti klik ini warnanya hitam. Apa yang terjadi? Oke, maka jadi hitam. Oh, tidak suka saya hitam. Saya sukanya pakai merah lagi aja, Pak. Seperti tadi, lebih enak. Balik lagi ke file, balik lagi ke more, balik lagi ke option, balik lagi ke advance, balik lagi ke bawah. Carilah diakritik, warnanya diambil jadi merah. Merahnya mau yang mana? Mau yang ini? Boleh. Di oke, jadilah dia merah lagi. Itu namanya harokatnya bisa diubah kalau di Word. Nah, oke. Jadi saudara bisa menulis seperti saya menulis buku yang sudah saudara terima. Saudara sudah terima buku dari pekan 1 sampai pekan ke 48, itu saya tulis pakai Word. Begitu caranya. Wah, kalau begitu saya ingin merewrite bukunya Pak Rudi. Saya tulis ulang dari pekan 1 sampai 48 supaya cepat pintar. Boleh? Boleh. Siapa yang mau dapat tugas? Nanti kalau sudah punya hasil ketikannya pakai Word kirim ke saya. Nah, gitu. Buat. Ah, si Pak Rudi mah ada-ada aja. Saya nggak mau Saya kan mau KTI aja, mau ngetik Excel aja. Oke, kalau begitu. Word jangan disentuh lagi, kita bicara Excel. Oke? Kalau Word tidak mau disentuh, kita bicara Excel. Mari kita bicara Excel sekarang. Oke. Ini ditutup. Downshift. Sekarang kita katanya tadi bicara Excel. Nah, Excel itu seperti ini. Sebentar, langsung saja saya praktek ke Excel. Seperti ini bisa ditulis apa saja. Bisa dimasukkan apa saja. Yang menjadi tujuan kita adalah yang ini. Nah, yang ini. Ini saya ulangi. Terlihat di layar. Besar. Sudah besar di layar? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini Al-Baqarah ayat ke-176. Dengan sebelah kiri nomor, kedua adalah kata yang berbahasa Arab, kemudian diartikan dalam kelompok kata ini, setiap kata itu diartikan bahasa Indonesia, dan diberi kajian sorof, yaitu kajian kata, mengenai kata. Dalika itu isim isaroh, bi itu huruf jar, ana itu karena setelah jar dia posisinya majrur, tapi sebetulnya ana itu adalah huruf taukid. Dan huruf taukid ini ternyata punya kaidah nasobar rofa'u, tulis aja di sini semua. Kalau saudara bilang di sini ini adalah huruf taukid nomor satunya, baru kemudian nasoba rofa'u dan dia itu posisinya majrur. Majrurnya di belakang. Urut-urutan. Tetapi kenapa saya kasih warna merah? Ada jar, ada majrur. Untuk ada ikatan, oh ini warnanya sama nih, jar dengan majrur. Berarti aslinya di sini jar dengan majrur itu di sini.
Cuma ini dan ini. Tetapi si majrurnya ana itu, karena nasoba rofa'u, dia pasti akan punya mubtada dan khobar. Nah, oleh karena itu, berikutnya ketemu aloha, bener dia nasob, sesuai aturan, berarti dia itu isim nasob, berarti dia adalah isim ana. Nah, karena cocok dengan nasob. Berikutnya harus dicari yang ropa kalau gitu. Cari di sini yang ropa. Ketemu nggak di sini yang ropa? Maka yang ropa itu akan menjadi khobar. Ternyata nggak ketemu. Kenapa? Karena itu adalah berupa ternyata yang ropanya lagi berupa kalimat najalal kitabi gitu. Najalal kitaba bil haq. Itu adalah sebuah kalimat ternyata. Najala adalah fi'il madi. Fi'il madi domirnya huwa. Najala karena dia di belakangnya tidak ada alif, tidak ada wawu alif. Berarti dia huwa. Gitu. Dicari. Di sini ada tasjidnya. Berarti tasjid itu ditambah tasjid di situ wajan ke-13. Buka lagi ilmunya. Gitu. Mau ditulis seperti ini. Sekarang belajarnya bukan belajar dulu tarkib. Sekarang belajar nulis. Oke, kalau gitu. Di sini belajar nulis ini. Di sini belajar nulis ini. Di sini belajar bagian tegak. Di sini belajar nulis mubtada khobar. Di sini ada bagian tegak. Ini dikasih warna. Maksudnya warna ini adalah mubtada dan khobar. Khobarnya sepanjang ini berupa kalimat mubtada khobar. Kalimat mubtada khobar yang hijau ini khobarnya sendiri berupa kalimat juga, tapi kalimatnya fi'liyah. Ini bapaknya warna kuning, anaknya warna hijau, cucunya warna biru. Kalau masih ada, nanti kasih warna merah cicitnya begitu. Tetapi ini pakai arsir yang warnanya paling lemah supaya tulisannya tetap terbaca. Warnanya yang warna-warni. Loh, sorot juga pakai warna. Iya, tetapi warnanya cukup pakai grey. Grey yang tipis, grey yang tipis, grey yang tebal. Hanya untuk menandakan si jar ini bukan hanya dengan majrur di sini, tapi majrurnya sepanjang ini. Begitu juga isim ana. Khobar ananya apa? Berupa kalimat. Berarti khobar ana. Nanti di sini khobarnya begini. Harus cocok dengan khobar ana. Nanti di sini ada khobar di luar ini. Cocoknya dengan apa? Dengan si musyar ilaih ini. Si khobar. Bentuk kiri dengan bentuk kanan itu harus sama. Begitu. Begitu juga kalimat ini satu kesatuan apa? Sebagai khobar ana. Gitu, guys. Sebagai khobar ana. Karena ini ada isim ana, gitu. Ini khobar ananya berupa kalimat. Kalimatnya apa? Ada fi'il fa'il, ada maf'ul bi karena dia nasob. Tapi ada juga si jar majrur ini, tegak lagi JM jar majrur. Nanti itu adalah hal, tapi ini satu kesatuan. Ini menjadi cucu. Menjadi cucu sebagai khobar dari kalimat anak yang namanya mubtada khobar. Dikasih warna merah supaya sama mubtada yang merah dengan khobar yang merah, mubtada yang biru dengan khobar yang biru, fi'il fa'il warna hitam, maf'ul bih warna hitam, hawa warna hitam. Dan ini satu keluarga, keluarganya namanya biru. Biru itu si cucu, anaknya adalah si hijau. Anak si hijau ini adalah khobar bagi si kuning begitu. Ya, itu si khobar. Ya, khobar kuning ini adalah dari si mubtada. Kan begitu. Ini satu kesatuan kalimat ini di sebelah kanan dikasih terjemahannya. Yang demikian itu disebabkan Allah telah menurunkan kitab suci dengan baik. Ini adalah itu karena sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab dengan benar atau dengan baik. Begitu. Atau dengan hak. Begitu. Nah, ini adalah diperoleh dari sini, tetapi hubungan kalimat satu dengan yang mana mubtada mana khobarnya ada aja di nahu. Nahu bisa dibuat kalau adanya sorof. Nah sekarang mari kita mencoba. Mencoba dari mana? Mencoba dari yang saya kasih kepada saudara namanya template. Bahkan sama Teh Ike dan juga Teh Nuki sudah pernah dikirim Excel-nya ini. Kosong begini, saudara harus coba supaya jadi begini. Bagaimana caranya?
Nah, mari kita lihat. Kalau gitu, siapkan si template. Nah, ini ada template? Ada. Oke. Baru saya simpan di sini template, gitu ya. Template saya tarik ke bawah, gitu ya. Nah, saya tarik ke kiri sedikit. Saya panggil tadi yang namanya Quran. Nah, balik di sini. Saya perkecil tapi dia jangan yang itu katanya. Perkecil track. Nah, saya perkecil. Sekarang ada di sini. Ini di sini. Oke, kalau gitu. Yang mau dicari apa sekarang? Yang mau dicari Al-Baqarah berapa tadi? 176. Berarti balik lagi sekarang di sini. Carilah di sini di Lait Quran ini panah ke kiri lagi. Cari Al-Baqarah. Cari turun ke bawah sampai berapa tadi? 176. 176. Nah, 176. Kalau sudah punya, bagaimana cara memindahkannya? Ingat tadi satu kata. Zalika, saya copy, pindah ke kiri. Nah, di kiri saya paste di situ. Klik, ketemu Dalika. Itu hurufnya mau diperbesar juga bisa. Ya, misalnya saya kasih sekarang semua yang di sini saya perbesar nih, jadikan 36 misalnya. Nah, fontnya menjadi jangan 23 tapi 36. Track biar gede begitu. Nah, maka bi anak ini dua. Dalika bi anak. Saya lihat di sini. Oh ya bi benar terpisah, anak terpisah. Maka ini ambil bagian bi, pindahkan ke sini, kemudian paste di situ. Bi, kemudian ambil anak, gitu. Copy, pindah ke sini, klik kanan, paste, gitu. Bi anak, aloha. Di sini copy, pindahkan ke sini, klik kanan, paste yang ini. Najala pasti sendiri, pindahkan ke sini, klik kanan, Najala. Alkitabah pasti sendiri, pindahkan ke sini, klik kanan, Alkitabah. Ini bil haki, pasti B-nya terpisah, B-nya sendiri. B, pindahkan ke sini, ya. B, turun ke bawah Excelnya. Kemudian al-haqi, ambil al-haqinya, ambil pindahkan ke sini, klik kanan, paste al-haqi. Wah, di sini. Ambil lagi. Jangan lupa ini setelah al-haqi tadi ada tanda berhenti, tanda wakaf. Masukkan di sini jangan tidak. Karena apa? Karena nanti untuk tanda bahwa ini kalimat sempurna. Untuk mudah kita dalam menterjemah. Masukkan juga. Jangan tidak. Wow. Di sini wa. Berarti ini kalimat baru. Bisa-bisa dia istinaf tuh. Gitu kan? Karena ada berhenti. Pasti wawunya istinaf tuh. Kecuali kalau ada kalimat bersambung. Ina. Pindahkan lagi ke sini. Klik di kanan. Ketemu ina. Aladina. Aladina di copy lagi, pindahkan ke sini, klik kanan, paste di situ. Ini waw alif, ini fa'o, gitu ya. Ihtalafu, gitu. Ihtalafu berarti ini adalah wajan ke-8. Ada ada ta, ada wasol, ada ta. Berarti holafa. Waw alifnya adalah jamak. Oh iya, kopi pindahkan. Jadi ini satu kalau begitu ikhtalafu. Begitu. Kemudian ada fi. Sambil kita berpikir fi itu adalah di dalam gitu ya kan. Fi di dalam gitu. Sambil pikir-pikir. Kalau tidak, saudara tinggal saya sudah ajarin saudara menggunakan ada yang namanya green tag. Sambil itu dipindah, sambil dilihat green tag. Oh itu artinya apa? Boleh, boleh. Ya. Kemudian ini Alkitabi. Ya. Setelah fi pasti kasroh dong. Kan. Setelah jer pasti majrur.
Udah tahu saudara sekarang kan gitu. Jadi Alkitabi turun lagi ke bawah begitu. Kemudian laki. Nah, laki di situ ada ki, bukan satu kesatuan ini. La itu ada huruf la bagi gitu. La hurufnya Alkitabula gitu. La. Kemudian ki begitu di sini ki. Nah, copy, pindah lagi ke sini, klik kanan, kemudian V, ya, lah V-nya di dalam. Nah, sikokin, setelah V pasti kasroh sikokin. Nah, masuk lagi di sini, klik kanan. Kemudian sini baidin kalau ini sikokin baidin, tulisannya sama-sama kasroh. Kayaknya ini adalah apa namanya mau subsifat nih. Berarti si kokin yang disifati oleh Baidin. Gitu. Karena sama-sama nakiro, sama-sama tulisannya pakai in. Oh, berarti nanti ini pakai yang. Lihat di terjemahannya. Si kokin perpecahan, Baidin jauh, tapi diselipkan yang. Oh, bener ini mau subsifat gitu. Tenang aja. Nah, jadi kalau sekarang itu sudah terisi sampai 19 begitu, misalnya saya perbesar dulu ini semua. Yang 19 sampai 30-nya ditandai, diklik kanan, di delete, ceprot jadi tengah halangan, nggak menghalangi. Sampai 18 ada tempat kosong lagi ini. Untuk apa ini yang di bawah? Balik lagi tadi, saya perkecil lagi. Ini kan ada artinya. Yang demikian itu dan seterusnya kita copy. Simpennya di mana di sini? Kembali lagi ke sini di bagian paling bawah ini. Pindahkanlah di situ dia plot. Sorry. Di copy dulu. Jangan semua. Yang demikian itu dan seterusnya pindah ke sini. Nah, pindah ke sini, disimpan di atas. Yang demikian itu sudah pindah sekarang tulisannya. Ini katanya kurang besar, boleh saudara perbesar, klik kanan aja dia di sini aja, di sini diperbesar. Berapa fontnya? Jangan 14, kasih 20 tuh. Boleh, kasih 18 boleh. Begitu, ya. Jadi ini itunya apa namanya? Terjemahannya sudah duluan. Tapi perkataannya balik lagi saudara mau menggunakan siapa bantuan itu boleh menggunakan buku kosakata juga boleh cari dalika itu apa sih. Tapi karena kita sudah sering, kita biasanya sudah bisa dalika itu. Kalau udah salah balikin lagi ke eng. Nah maka kita bisa itu gitu. Salah hurufnya kurang besar begitu ya. Ini cuma berapa? 14. Oke, kalau itu misalnya kebalik itu begitu. Tapi kurang besar, diperbesar aja gitu ya. Ini bisa diperbesar tulisannya nanti. Cek. Jadi jangan 14 tapi misalnya dikasih 18. Itu. Nah, dari itu dengan gitu. Ketik disesuaikan dengan apa yang ada saya kasih contoh aja. Kalau nanti saudara bisa pakai apa namanya, pakai bantuan, baik itu dengan kosakata, baik itu dengan apa namanya, saudara punya handheld ya, punya HP. Itu dengan ini sungguh Allah gitu. Kemudian nazala artinya menurunkan kitab begitu dengan al-haq dengan benar atau gitu kan dan kan gitu cepat sesungguhnya aladi yang atau orang-orang yang atau karena dia ada anak jadi orang yang sesungguhnya orang-orang ikhtalafu itu berselisih ya.
Kholafa berselisih gitu. Fi di atau di dalam boleh juga, boleh Alkitab atau dengan atau mengenai dalam atau tentang kitab gitu ya. Tentang kitab. Kitab la sungguh sebagai huruf taukid, sungguh fi di sini di dalam sikok tadi perpecahan yang apa? Yang jauh begitu. Setelah huruf itu ada, saudara mulai di sini. Mau apa? Isim isyarah atau huruf isyarah, isim isyarah boleh begitu. Isyarah, salah. Isyarah. Kemudian di sini huruf jar gitu. Jar. Kemudian ini pasti majrur, tapi majrurnya dia sampai di mana tuh? Dia majrur, tapi dia adalah huruf taukid juga gitu ya. Taukid, tetapi taukidnya ini adalah memiliki nasoba rofa'u, ini memiliki tugas awamilul nasoba rofa'u. Saya sekarang mau kasih warna dulu supaya jangan lupa. Huruf jar ini berhubungan dengan majrur. Maka ini huruf jar saya kasih warna merah. Kemudian ini majrur. Majrur saya kasih warna merah begitu ya. Kemudian nasobarofa'u untuk supaya berikutnya harus dicari di mana isimnya, mana khobarnya, isim karena saya isim ana sama khobar anaknya, maka dikasih warna biru. Tetapi karena ada jar majrur, maka saya tulis di sini digabung merge ditulislah JM begitu. JM itu jar majrur, tapi kan jar majrur warnanya merah, kasih merah gitu. Kasih merah. Masa di bawah kasih di tengah. Masa tulisannya gitu kasih ke atas aja. Kasih rotate di sini tulis tuh. Jadi ini jar majrur tengah. Nah, kalau itu jar majrur seperti itu, berarti ini jar majrur. Oke. Tetapi anak itu punya mubtada dan khobar. Yang nasob itu menjadi mubtada. Berarti ini disebut isim nasob. Do nasob ini sehingga dia menjadi isim daripada anak. Nah, isim daripada anak warna biru berhubungan dengan nasoba rofa'u tadi. Begitu. Dan ternyata ke bawah tadi ketika dicek sampai berhenti di sini tidak ada yang rofa. Berarti bisa juga berupa kalimat. Kebetulan ini kebaca. Najalal kitaba bilhaq. Ini kalimat. Ini pasti kalimat. Karena ini kalimat, maka inilah nanti yang akan menjadi khobarnya. Berarti ini menjadi khobar anak. Nah, di sini kita tulis dari sini berarti sampai sini itu menjadi khobar anak. Harus di merge gitu. Tulislah khobar anak gitu. Khobar anak. Nah, khobar anaknya itu diputar, diluruskan dari ina ini gitu. Tadi ini kalau mau dikasih warna boleh dikasihlah di situ misalnya agak redup begitu boleh ya. Kemudian karena ini majrur tetapi ini kan sampai kanan. Iya, nanti kita lihat ya. Kita lihat dulu. Najalna ini adalah fiil fa'il. Kita sudah tahu nanti di sinilah fiil fa'il gitu. Jadi nyicil fiil fa'il di sini sudah ada gitu ya. Fiil fa'il. Tadi juga ini ada ini. Ini adalah kalau dalika berarti ini ada isim ana berarti ini mubtada. Nah, mubtada gitu. Nyicil alkitabah ini adalah maf'ul ini. Nyicil di kanan juga boleh. Maf'ul bi begitu. Maf'ul bi. Kemudian di sini nasob dia gitu. Nasob alkitabah itu sehingga dia jadi maf'ul bih begitu. Nah, ini fiil fa'il tadi. Berarti ini fiil apa? Fiil madi. Gitu tulisannya. Fiil madi koma. Kemudian ini domirnya apa? Domirnya huwa. Tulislah domir. Kemudian jangan lupa tulisan Arab dulu. Dirubah tulisan Arab. H, U, W, A.
Diperbesar ini biasanya kalau huwa terlalu kecil, saya kasih warna hitam misalnya. Kasih warna hitam, saya perbesar jadi 24, oh jadi besar. Atau bila perlu jadi sama dengan itu 36. Gede banget gitu ya. Domir huwa begitu. Bisa fiil fa'il domir. Kemudian bi ini kembali lagi huruf jar gitu. Masih kasih itu huruf jar begitu. Berikutnya al-haqi pasti majerur. Majerur begitu. Tapi majrurnya dia ada al-ma'rifat. Boleh tulis al-ma'rifat. Itu boleh juga dan seterusnya. Bolehlah tambahin. Nah, karena di sini ada kalimat yang bersatu semua, yang ini fi'il fa'il dan ini adalah juga jar majrur. Jar majrurnya itu asalnya di sini. Saya coba dulu ya, biar saudara nanti ngerti. Asalnya di sini juga jar majrur. Nah, di sini jar majrur asalnya. Jar majrur juga gitu ya. Tapi di sini belum dikasih warna merah gitu. Kasih warna merah, belum diputar dulu pakai ini. Kemudian diketengahkan dan ini dikasih jar warna ini dan kemudian ini adalah majrur. Boleh begitu. Nah, sekarang ini kan tadi nasoba rofa'u ini isim ini khobarana. Tetapi ini adalah kalimat sempurna di bawah. Saya tulis itu bahwa ada isyarah ini. Mana musyar ilaihnya? Musyar ilaihnya itu yang di belakangnya. Zalika itunya itu siapa? Semua yang di belakang. Oh, kalau begitu berarti posisinya ini harus digeser. Harus digeser, berarti ini jar majrurnya saya pindah ke kanan. Pindah ke mana? Ini jar, ini majrur. Berarti majrurnya ini sampai ke bawah. Dan ini jar majrurnya ada di sini. Nanti ini khobar khobar kana pindah. Oh, kalau gitu pindahkan ini. Ini saya pindahkan kemari jadi jar majrur. Kemudian khobar pindahkan dari situ menjadi ke sini. Kemudian yang ini sekarang menjadi si majrurnya sampai di sini. Mau saudara buat JM dari sini boleh gitu ya. Digabung begitu JM gitu. Tapi kalau ini isim ana, ini khobar ana, ini jar majrur satu grup, ini jar majrur satu grup boleh. Atau saudara mau ini biarkan jar, ini majrur. Boleh juga, saya rubah ya. Saya rubah. Ini misalnya majrurnya sini aja semua. Jadi ini namanya majrur. Boleh. Nggak usah jar majrur gitu ya. Majrur sampai di situ berarti ini adalah musyar ilaih. Musyar ilaihnya mana? Dari sini sampai sini. Diklik begitu. Semua digabung lagi. Oke. Tapi ini jadinya musyar ilaih. Musyar ilaih. Begitu. Musyar ilaih warnanya hitam itu. Tulisan isyarahnya. Oke. Berarti ini pun hitam juga. Begitu. Isyarah musyar ilaih. Berarti isyarahnya sampai ke kanan. Digabung lagi. Tak. Nah, kasih di kiri, truk isyarah musar ilaih. Ini satu rumah, gitu. Isyarah musar ilaih. Huruf jar sampai di sini. Sampai di mana? Gabung lagi huruf jar sampai di situ, kemudian majrurnya sampai di situ. Berarti ini majrurnya yang ini, berarti ini yang saya kasih warna abu muda begitu, biar sama gitu. Berarti ini nggak perlu kalau begitu. Ini mau dikasih warna apa? Sampai di sini dia nasoba rofa'u. Jadi ini tidak perlu pakai warna, biarkan aja dulu gitu ya, biar tidak ribet. Nah itu, nah kemudian ini baru isim ana, ini khobar ana. Nah ada isim ana, ada khobar ana, baru ini digabung lagi, dikasih warna agak tebal begitu. Seret ini kasih warna tebalnya, jadi sama ke situ toh. Dan ini fi'il madinya sampai di sini, nggak ada yang mengganggu dia sampai di situ. Begitu juga yang nasobnya sampai di situ, tidak ada yang mengganggu dia. Jar majrurnya sampai di situ, berarti jarnya sampai di sini. Tret, digabung tret. Ini sampai di sini, ini sampai di sini. Kret, kret. Di kiri bolehnya tadi menggunakan juga pewarna, tapi warnanya sekarang
arsirai lebih lemah lagi gitu. Jadi kelihatan ini dengan ini gabung ini dengan ini jer majurnya sini musar ilahnya nih yang putih. Berarti ketika saya bergerak ke kanan ke sini ke nahunya, dalika itu huruf. Kalau huruf ini nggak perlu pakai apa-apa, dikosongkan saja. Tetapi dia ternyata dalam posisi sebagai isim isaroh. Dalika itu huruf isaroh tapi juga bisa isim isaroh. Kalau sebagai isim isaroh maka dia sebagai mubtada. Tadi itu, ini bentuk mubtada, ini jadi khobarnya. Nah, kalau begitu ini bisa digabung. Digabung sebagai apa? Mubtada. Begitu. Khobarnya mana? Ini khobarnya sepanjang ini mengikuti musyar ilaih. Sampai di mana? Sampai di sini. Gitu ya. Karena yang pertama sebagai anak, sebagai bapak yang pertama maka dia harus dikasih warna kuning gitu ya. Sebagai apa? Sebagai khobar. Khobarnya di situ tapi harus dibuat tegak. Pergi lagi ke sini, diputar ke atas, kemudian disimpan di tengah khobar. Ini mubtada, balik lagi ke sini mubtada khobar. Begitu. Dalika bi'ana ini jar majrur. Tadi ini zar, ini majrurnya. Ternyata ini adalah bagian daripada si khobar, si jarnya itu. Si bagian ini khobar. Oh, berarti ini juga bagian daripada khobar. Gitu. Jar, kemudian majrurnya baru menjadi nasoba. Oh, berarti ini harus digabung. Begitu, digabung. Dan ini dikasih warna yang sama. Ini sebagai khobarnya. Ini semua khobar. Tetapi si majrurnya ini adalah sejak bi majrurnya itu adalah merupakan eh, huruf yang ada khobar anaknya ini yang mubtadanya. Jadi ini kalau gitu mubtada, tapi perintahnya yang atas. Oh iya betul, berarti ini sama. Ini huruf itu tidak menggunakan apa-apa, tidak memiliki mahal, maka mubtadanya ini baru, tapi dia digabung, jadilah mubtada dan khobarnya yang tegak ke bawah ini sampai di sini sesuai dengan khobar anak di sini. Serat dikasih warna yang sama-sama persis seperti ini ya. Dan ini fiil fa'il ini satu anak sendiri, satu kerangkaian sampai di bawah. Ini belum ditentukan ini. Apa dia? Mari kita lihat. Setelah ada fiil fa'il dikasih warna berikutnya adalah biru anak cucunya. Maf'ul bih begitu. Di sini adalah juga biru begitu, kasih di sini. Dan kemudian ini apa? JM sebagai apa? Bisa saja kan di sini menurunkan kitab. Itu berarti dia bisa juga sebagai maf'ul bih. Tapi kan sudah ada Alkitabah. Kalau ini sudah komplit fi'il fa'il maf'ul bih menurunkan kitab, kemudian ada keterangan dengan benar jar majrur itu keterangan. Berarti keterangan ini jadinya hal dikumpulkan satu kesatuan, nggak boleh enggak, ini harus digabung menjadi hal. Dan halnya itu tadi kasih di kiri, dikasih warna biru. Tuh. Lihatlah bahwa ketika ini gabung diwakili di sini satu hal, tapi satu rumah. Ketika ini satu kalimat, fi'il fa'il maf'ul bih, dia sebagai khobar anak. Nah, maka ini pun di sini sebagai khobar. Maaf, ini yang hijau ini harus ditulis khobar. Begitu. Diputar, gitu. Diputar ke atas, di tengah. Oh, ini jadi khobar anak. Ini mubtadanya, isim anak itu yang mubtada. Tapi ini perintahnya ini berarti bagian daripada ini. Walaupun ini tidak ada apa-apanya karena dia huruf anak. Nah, ini semua statusnya adalah majrur si hijau itu. Majrur dari siapa? Dari si bi. Bi-nya yang ini yang kuning, ini si majrurnya. Dan sejak bi sampai yang majrur itu, yang jar majrur itu adalah khobar yang kuning. Terhadap siapa? Terhadap mubtada yang atas. Begitu. Nah, maka satu kesatuan dari sini sampai sini artinya harus jadi satu. Di sini disebut yang demikian itu ditulis aja boleh. Mau yang demikian itu atau mengambil dari bawah juga boleh. Atau ditulis di sini yang demikian itu gitu. Yang demikian itu. Atau tulis yang itu dengan langsung yang ini juga bisa. Itu dengan sungguh Allah gitu. Nanti tinggal diperharus menurunkan kitab
gitu dengan benar. Gitu. Tapi kan di tengah, jangan di tengah. Klik dulu biar di kiri. Nah, tapi ini satu kesatuan begitu. Boleh begini, boleh dikasih arsin yang halus juga. Mau apa? Yang halus ini. Nah, boleh kan enak tuh. Nanti karena ada kalimat lain di bawahnya yang kalimatnya berbeda gitu. Coba dicek sama nggak dengan yang saya ada contohnya. Dicek satu-satu. Oh, ternyata sama begitu rupanya caranya kan gitu kira-kira. Oh iya. Jadi cara membuat ini saya kasih contoh tadi harus saudara lakukan, diulangi. Besok pekan 2 selain belajar tentang tingkat, tentang rangkuman, tentang matrikulasi juga belajar satu lembar ini. Nah, begitu. Oke. Waktunya pas sampai 9.30, tetapi saya buka pertanyaan kalau ada. Silakan, Mau nanya Pak, silakan. kalau di KBI kan kita belajar masalah mabni gitu ya, isim mabni, Ya. kemudian fi'il madi itu juga mabni gitu. Apa enggak disebutkan juga fi'il madi, mabni, kemudian wajannya juga wajan berapa gitu? Begini, di kolom-kolom tadi boleh saudara tulis sekumplit-kumplitnya. Misalnya isim, al-ma'rifat, nasab, begitu bisa panjang. Tapi saudara merasa nggak perlu itu mah ditulis isimnya langsung aja ma'rifat nasab. Tapi saudara merasa nggak perlu lah kalau ma'rifat. Udahlah nasabnya aja karena tugasnya saya mau menuliskan bahwa itu adalah maf'ul bih sehingga nasab perlu. Nah, jadi cukup nasab boleh. Sekomplit-komplitnya boleh gitu ya. Kalau cuma yang utama-utamanya juga boleh. Nah, begitu juga ketika ketemu fiil. Ketemu fiil. Mau ditulis madi, fiil madi. Ada domirnya. Bila perlu halaman di kosakatanya, halaman sekian, urutan nomor sekian. Boleh. Itu malah bagus untuk supaya saudara lari kemana lagi besok kalau mau cari lagi. Kemudian bila perlu ada wajannya. Ini wajan berapa? Wajan 3, wajan 4, dan boleh kalau itu fiil. Kalau isim juga boleh diterangkan tambahan-tambahannya. Contohnya apa lagi? Misalnya al-muttaqin. Oh, ini ternyata jamak muzakkar salim. Al-ma'rifat jamak muzakkar salim. Panjang. Al-ma'rifat jamak muzakkar salim, koma, rofa, gitu. Terus di kanannya dia sebagai khobar atau sebagai mubtada gitu. Boleh, gitu. Supaya kita menjadi dalam belajar ini kembali menggunakan semua ilmu-ilmu KBI masuk begitu. Tapi kalau saudara merasa udah di luar kepala itu mas saya tulis ininya aja yang penting boleh. Tapi ketika ditanya harus bisa jawab begitu. Kalau ditulisnya dikit berarti saudara bisa menjawab banyak, boleh. Tapi kalau tulis banyak, saudara merasa yakin kalau ditulisnya banyak. Jadi kalau ada diskusi, saya bisa menjawab, bisa melihat dari tulisan itu. Begitu Pak Fauji. Maka silakan yang lain. Nanya Ustaz, Silakan. tentang keyboard Arab tadi Ustaz, Ya, betul. Pak Musrif. Kan ini harokat ya, harokat yang fathah tegak itu Pak Musrif. Ya, Saya nggak nemu di keyboard itu. baik. Ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Oke. Saya kasih contoh. Oke. Nih, saya nulis misalnya di sini. Nah, di sini. Saya tulis, kalau saya tulis misalnya sobirin, kan gitu ya. Sorry. Nah, Atau itu ada di baris ke-6 Alkitabah itu kan tanya kan. ini kebetulan tadi kan saya ngopi dari sana. Ya, Ya. kalau saya nulis di sini yang baru, bisa begitu gitu? Nggak bisa. Ya, coba Ustaz. Gitu ya, saya tulis nih Ya. taknya, ki, kemudian taknya, gitu kan? Cari Alkitab, gitu kan? Alkitab. Ini kurang. Ini harus tegak kan gitu. Ya. Harus panjang. Maka kalau di dalam komputer saudara yang belum diinstal dengan simbol,
Itu bisa pakai simbol, tapi kemudian pakai alternatif nomor berapa simbol. Saya repot. Oleh karena itu saya nggak mau. Cukup begini. Setelah Alkitabah, selipkan alif. Pakai alif ya. Alkitabah sama bacanya. Alkitabah sama. Tapi kalau saudara nulis Allah, misalnya. Alif, Otomatis dia start. lam, gitu. Kemudian udah otomatis Allah begitu bisa, tetapi itu karena Allah sudah sangat sering ditulis di sini gitu. Tapi kalau seandainya tidak ketemu, cukup tambahan kalau dari fathah dikasih alif, kalau tambahan dari kasroh dikasih iya sukun sebetulnya. Kalau tambahan dari doma panjang itu adalah wawu sukun. Nah, kalau fathah cukup alif atau alif sukun, tapi jarang orang menuliskan alif sukun. Alif aja udah pasti gitu. Sebetulnya yang namanya alif pemanjang itu boleh alif sukun, tapi jarang orang. Pasti cukup dengan alif gitu. Jadi pengganti yang panjang nomor 6 ini cukup dikasih alif aja di depan, gitu ya. Oke, Pak Taufik. Tapi kalau di HP ada, Pak. Ya silakan, tapi nanti ketika presentasi saudara harus pakai HP. Oh, nggak akan bisa dihubungkan antara HP dengan komputer bisa, Pak? Bisa, silakan. Ya. Bebas, mau pakai iPad, pakai HP, pakai MacBook, pakai yang saya nggak bisa pakai MacBook. Nggak, artinya kita lebih familiar huruf-huruf yang ada di HP ini daripada yang ada di laptopnya gitu, Pak. Silakan. Nanti ketika diskusi, perbaiki. Pakai HP ya, perbaiki. Kalau perbaiki nggak bisa. Misalnya ini biruin, dikasih biru. Kalau ini beda rumahnya nih, ini beda anak nih. Ini harusnya merah. Asik. Kalau warna bisa, Pak, tapi kalau tulisan Arabnya mungkin nggak bisa. Sekali lagi, Pak. Iya, susah memang kalau di HP. Saya tuh nggak pernah mau nulis Arab di HP. Susahnya setengah mati, benar. Jempol. Ya, oke, Pak silakan. Musrif, nanya lagi Pak Musrif. Masih misal contoh bihi ya, yang kasroh tapi tegak lagi anunya. Iya, saya ulangi. Kalau saudara menggunakan, gitu ya. 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 Saya ulangi ya. Berarti ini bi, gitu ya. Kemudian hi, kan gitu. Ya. Terus? Ya, kan ada yang bihinya panjang. Mau dipanjangin ditambahi aja. Kalau hi berarti dikasih iya dia. Bihi. Ya, karena ya itu adalah pemanjang bagi kasroh. Pemanjang ya. Nah, kalau doma itu wau pemanjangnya gitu. Gitu aja. Oke? Sebenarnya ada cara lain juga ya, tapi memang masuk ke ini. Saya suka dulu pakai Arabic keyboard online itu, Pak Musrif, Lexilog itu lengkap dia sebenarnya. Lexilogos itu. Itu lengkap ya. Silakan Pak Taufik. Saya hanya ingin tahu hasilnya Pak Taufik bagus. Itu aja. Nanti ketika presentasi bisa enggak gitu. Suruh langsung ganti Pak Puji ininya. Langsung ganti. Harus bisa. Gitu. Mana yang Pak Puji, yang Pak Taufik paling familiar, silahkan. Di sini penuh kebebasan. Yang penting hasil. Gitu. Karena orang per orang beda. Contohnya Pak Puji lebih enak dia Puji itu lebih enak membuat tabel pakai Word. Nah, pakai Word kan gitu kalau Pak Puji. Padahal Word itu untuk nulis. Padahal Excel itu untuk tabel. Kalau saya pakai script, Pak. Google Sheet saya, Pak. Misalnya Mau tanya. gitu. Jadi boleh silahkan. Jadi kalau saya presentasi ya, Pak yang Musri. HP ini harus selalu ada gitu, Pak. Jadi perubahan-perubahan di komputer ini bisa pakai dari HP gitu, Pak. Iya. Yang HP mau pakai iPhone, mau pakai apa aja bebas. Asal gampang nanti komunikasi, kan kita lagi diskusi itu komunikasi nanti.
Iya. minta ini, minta itu gampang gitu. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Saya Pak Musrif. Silakan. Tasjid ya, di mana ya normal? Di keyboardnya yang sebelah mana ya kalau tasjid? Di atas kiri Ini pojok. paling kiri Oh iya, di bawah ST ya makasih. bersama dengan zal. Ya makasih Pak. Kalau tidak pakai sip jadi dal, kalau pakai sip jadi tasjid. Oke. Ada lagi? Pokoknya nanti pekan kedua, saudara akan juga punya latihan dibuat. Nah, sekarang setelah ini segera ini pun dibuat ya. Latihan. Pasti susah, pasti. Saya yakin. Saya tidak mengatakan itu gampang. Pasti susah, percaya. Tetapi kesusahan itu adalah bagian daripada usaha. Dan usaha itu yang Allah nanti balas dengan kebaikan. Gitu. Yang jadi amal itu usahanya, bukan hasilnya. Begitu. Ya. Jadi kalau makin usahanya susah, Allah itu memberinya juga makin banyak pahalanya. Begitu. Jangan khawatir. Ya. Saya berharap setelah selesai ini, selama seminggu ke depan, sampai ketemu dengan kita punya bahan baru di hari Senin, saudara menjadi duduk terus di komputer, mencoba terus ini. Mencoba mencoba gitu. Karena ini modal kita diskusi di KTI adalah kita bisa menyajikan tabel seperti ini. Begitu. Itu modal kita. Modal awal sekali gitu ya. Strip Ya, silakan. itu warnanya harus sama dengan semuanya, misalkan biru bapaknya, Nah, ada kuning bapaknya, hijau anaknya, biru cucunya. sama, ada aturannya. Aturannya baru diberikan di pekan ke-8. Nah, di ke-8 nanti ada aturan 1, 2, warna ini harus apa, warna itu harus di ke-8. Sekarang belajar dulu mencontoh persis yang dicontohkan, gitu aja. Warna ini kuning, warna ini yang kedua hijau, yang ketiga biru. Itu persis ya. Terus tulisan yang ini merah tuh. Belajar dulu aja. Supaya besok punya feeling yang sama. Kita semua feelingnya sama. Begitu. Ya. Kalau yang berkelompok itu gimana Pak Musrif? Ya silakan. Kalau berkelompok. Misalnya Ibu Muti dengan Ibu Dewi dengan Kang Farid bertiga atau berempat dengan Ibu Mimin, setiap ada pekerjaan mau bareng bersama, buat sendiri. Kemudian diskusi pagi, siang, sore 3 kali tuh bila perlu. Itu Yanti kalau diskusi dengan temennya, saya tahu ada temennya, itu pagi sore. Pagi-pagi diskusi, sorenya diskusi lagi sebelum tidur, perbaiki, paginya diskusi. Sampai akhirnya bisa, gitu. Begitu juga Teh Nurul, Teh Sumiati, sama Teh Tati, itu sehari 3 kali itu mereka itu WA group. Sehingga hasilnya bagus gitu. Kita milih sendiri ya Pak Musrif. Milih sendiri temennya. Tapi tidak boleh milih saya sebagai teman. Begitu. Pak Musrif mau tanya. Silakan. Mau konfirmasi aja yang diterangkan tadi bisa pindah-pindah ke English, ke Arabik dan sebagainya. Itu tentu bukan laptop kuno ya, karena yang kuno kan kadang-kadang hanya bisa mampu memprovide satu language. Oh, bisa, Ya nggak? bisa. Hah? Waktu latihan di mana, di sini, Di sana di di agronomi. ada yang keyboardnya tidak ada gambar apa window. Saya bilang itu harganya 75.000, ganti keyboardnya gitu. 75.000 beli, ganti colokin, bisa jadi ada gitu. Oh Bisa. gitu, ya. Jadi gini Bu, paling gampang gini Bu Anita. Nah, ini loh dari Paludi, pekan 0, matrikulasi. Mau seperti ini komputernya. Ke siapa? Bilang ke anak. Kalau sudah punya cucu, bilang ke cucu, dia pasti bisa. Ya. Hadiah ulang tahun. Itu pakai iPad juga bisa ya, Pak Musrif? Ke cucunya, saya nggak tahu malah.
Oh, iya, iya. Ibu Noh pakai iPad. Oh Saya iya. saya nggak bisa. Ternyata berikutnya lapor. Dia pulang di rumah dia lapor. Udah bisa Pak, sama cucu saya bisa katanya. Tuh, jadi Oh saya iya. nggak bisa iPad, cucunya bisa. Sudah Iya. keluar, malah tidak perlu install ulang katanya. Tuh, Iya. ada Ibu Heni. Ibu Heni juga sama pakai Mac, pakai apa iPod, MacBook. MacBook. MacBook saya juga nggak bisa MacBook. Katanya telepon anaknya yang punyanya. Udah. Ya. Ini gimana? Oh ternyata ininya diginiin, bisa gitu. Jadi Iya, iya. lah pada milenial dan tanya pada Gen Z gitu aja. Iya, iya. Kalau kita mah pusing, tanya sama mereka lah, tanya sama anak, tanya sama cucu pasti bisa gitu. Coba Tanya sama Meta AI. Tanya sama Meta AI. kita nggak bisa, tapi tunjukkan dulu printing punya saya yang itu, yang nol, pasti dia bisa membantu, gitu kira-kira. Ada Iya, lagi? tuh. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Teh Nungki, Teh Ike, Pak Uji, cukup ya? Enggak. Enggak, Pak.